Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are fine. Welcome back in English class with me, Miss Nia. Today we are going to learn Unit 2, Recreation. Okay, are you ready for study today? If you are ready, please prepare your writing tools and open your English book on page 16 till 18. Finish? Now, before we start our lesson today, let's pray together with read Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Language focus in this unit is about simple past tense. What is simple past tense? Apakah kalian tahu apa itu simple past tense? Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Artinya, kejadian itu sudah berakhir hari ini dan telah terjadi pada masa lampau. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa kalimat tersebut adalah kalimat simple past tense? Nah, ini ada beberapa kata kunci yang menunjukkan bahwa kalimat itu adalah bentuk simple past tense. Yang pertama, yesterday, artinya kemarin. Last, bisa last week, last month, last year, artinya minggu lalu, bulan lalu, atau tahun lalu. Juga ago, for example, a week ago or 3 days ago, seminggu yang lalu atau 3 hari yang lalu, a few minutes ago, beberapa menit yang lalu, an hour ago, beberapa jam yang lalu. Keterangan waktu ini biasanya terletak di akhir kalimat. Itu yang menandakan bahwa kalimat tersebut adalah simple past tense. Paham ya? Terdapat dua jenis kata kerja, yakni regular verb and irregular verb. Lalu, apa itu regular verb, Miss? Regular verb artinya kata kerja beraturan. Kita tinggal menambahkan ed atau d di belakang setelah kata kerja. Yang artinya, dari bentuk verb 1 ke verb 2 itu tidak jauh berbeda. For example, stay verb 1-nya, verb 2-nya stayed. Play verb 1-nya, verb 2-nya played. Selanjutnya, irregular verb. Irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan. Dari verb 1 ke verb 2 itu berbeda. For example, awake, verb 2-nya awoke. Eat, verb 2-nya ate. Run, verb 2-nya ran. Nah, ini adalah pattern ya, artinya rumusnya. Rumus simple past tense yaitu subject plus verb 2 plus object. Subject dalam bahasa Inggris ada 7. I, you, we, they, he, she, it. Lalu kita tambahkan verb 2, kemudian kita tambahkan objek. Itu adalah rumus simple past tense. Kemudian kita akan belajar bagaimana bentuk simple past tense dalam sebuah kalimat. Sebelumnya, bentuk kalimat dalam bahasa Inggris ada 3, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Kita akan belajar tentang kalimat positif dulu. Rumusnya, subject plus verb 2 plus object. For example, I went to Gembul House yesterday. Nah, di sini ada kata kunci yesterday, berarti ini adalah simple past tense. Maka subjeknya kita gunakan I. Kemudian verbnya kita gunakan verb 2, went. Dan kemudian objek. Saya pergi ke rumah Gembul kemarin. Selanjutnya, Bobby drank coffee last night. Gitu ya, rumusnya subjek verb 2 plus objek kalau dalam kalimat positif.
Kemudian kita akan belajar bagaimana bentuk simple past tense dalam sebuah kalimat. Sebelumnya, bentuk kalimat dalam bahasa Inggris ada 3, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Kita akan belajar tentang kalimat positif dulu. Rumusnya, subject plus verb 2 plus object. For example, I want to Gembul house yesterday. Nah, di sini ada kata kunci yesterday, berarti ini adalah simple past tense. Maka subjeknya kita gunakan I. Kemudian verbnya kita gunakan verb 2, when. Dan kemudian objek. Saya pergi ke rumah Gembul kemarin. Selanjutnya, Bobby drank coffee last night. Gitu ya, rumusnya subjek verb 2 plus objek kalau dalam kalimat positif. Nah, lalu bagaimana kalau dalam kalimat negatif? Dalam kalimat negatif, kita gunakan rumus subjek plus did plus not plus verb 1. Kita gunakan verb 1 ya kalau dalam kalimat negatif. For example, I did not go to Gembul's house yesterday. Subjeknya I, did kita masukkan, not kita masukkan karena bentuk kalimat negatif. Dan kemudian verb 1. Tadi verb 2-nya when, kalau verb 1-nya go, berarti itu termasuk irregular verb. Selanjutnya, Bobby did not drink coffee last night. Lalu, bagaimana kalau dalam bentuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan? Dalam kalimat interrogatif, kita gunakan rumus did plus subject plus verb 1. For example, did I go to Gembul's house yesterday? Apakah saya pergi ke rumah Gembul kemarin? Oke, sampai di sini dulu pelajaran bahasa Inggris pada pagi hari ini. Coba Miss Nia beri kesimpulan ya pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kita telah belajar tentang simple past tense. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang telah lampau. Kemudian kita telah belajar tentang kata kunci yang terdapat dalam simple past tense. Tadi ada yesterday, last week, dan lain-lain. Kemudian kita telah belajar tentang jenis bentuk kata kerja, ada regular verb dan irregular verb. Dan kita telah belajar tentang bentuk kalimat. Kalimat positif, kita gunakan rumus subjek plus verb 2 plus objek. Kalau kalimat negatif, rumusnya tadi subjek plus did plus not plus verb 1. Kalau dalam kalimat interrogatif atau pertanyaan, kita gunakan rumus did plus subjek plus verb 1. Nah, semoga materi kita pada pagi hari ini mudah untuk kalian pahami ya. Tetap semangat belajarnya di rumah. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.